せーの、メディオメディオコーナーへコーナーへようこそ。 Halo, gue di radio dari Ikuzojimu Show dan Halo, aku Medioka dari Ikuzojimu Show. Matt, lo tahu MTG kan? Magic the Gathering. Oh iya tahu dong, kenapa emang? Eh, Hari ini sih gue pengen kenalin tentang MTG ini. Kan kita juga actually sebenarnya main MTG yang tapi bukan format yang standarnya sih. Jadi kita main yang Commander-nya ya. Yes. Cuman udah lama aja kita nggak main bareng. Soalnya Emang sih udah eh, gara-gara my god, gue lupa bos. Corona. apa Gak jadi. Pandemiku. Hayariyamai, aing pengen bilang Hayariyamai dari tadi. Iya, gara-gara ini semua jadi susah ngumpul juga sama teman-teman yang actually main juga yang lain. So. Ya, jadi kita langsung aja ya. Gue mau mulai dari sejarahnya Magic the Gathering ini sih. Jadi Dozo. lu tahu nggak kalau Magic the Gathering ini tuh udah ada tuh dari tahun 1991 sebenarnya. Sejauh itu? Iya, jadi sebenarnya yang bawa itu emang orang dari Wizard of the Coast-nya juga. BTW Wizard of the Coast ini apa ya? Company yang produce kartunya ini dan segala macam hal yang berhubungan dengan Magic the Gathering ini. Nah, Yes, right. siapa si CEO-nya ini tuh dia pengen buat satu board game sebenarnya awalnya. Satu board game. Awalnya tuh dari dia pengen bikin sebuah board game yang bisa dimainin dimanapun, yang orang nggak repot bawanya, jadi mereka bisa main di pas mereka gak ngantri buat masuk ke convention tuh kayak apa ya, kayak event. Kayak event ya. Ya, dia pengen bikin game yang kayak gitu, terus ya lahirlah Magic the Gathering. Dan Magic the Gathering-nya sendiri tuh baru patenin sama Wizard of the Coast ini tahun 1993 gitu. Sejarahnya itu seperti itu. Jadi bisa dibilang ini trading card game yang paling tua yang pernah ada di dunia gitu. Oke, ya menarik juga sih ya. Berarti bisa dibilang kalau misalkan Magic the Gathering ini salah satu yang menjadi sendosha naon sih? Pionir ya, pendahulu memprakarsai game-game kartu collectible zaman sekarang kayak Yu-Gi-Oh, Vanguard dan kawan-kawan gitu. Iya, istilahnya. Bisa dibilang seperti itu. Medio Corner. Oke, jadi aku bakal jelasin gimana cara main Magic the Gathering. Tapi sebelum kita tahu cara mainnya, aku pengen jelasin dulu ke kalian tentang kartunya itu sendiri dulu deh. Contohnya ini. Nah, seperti yang kalian lihat, ini salah satu contoh dari kartu Magic the Gathering. Di bagian atas bisa kalian lihat itu namanya. Iya, itu namanya. Iya, itu namanya nama. Itu namanya nama. Ya, kalian bisa baca itu namanya Serangel misalnya. Itu namanya Serangel. Dan sebelah kanannya, sebelah sampingnya ada mana cost. Apa itu mana cost? Jadi mana cost itu semacam apa sih? Energi yang harus kalian energi bukan sih kalian ini? Iya, bisa dibilang energi. Ya, energi yang harus kalian bayar untuk memainkan kartu tersebut. Oh iya, aku lupa jelasin juga nih. Jadi di sini ada tulisan 3, kemudian ada lambang putih, lambang ini sama 2 lambang ini kan. Nah, di Magic itu sendiri ada 5 jenis mana. Ini namanya yang putih, yang ini mana disebutnya ya. Yang 3 juga sebenarnya mana sih. Nah, ada 5 jenis mana. Enggak, sebenarnya 6 sih. 6. Practically ada 6 jenis mana. Ada putih, merah, hijau, biru, hitam, dan colorless. Nah, 2 putih di sini maksudnya kalian harus membayar dengan 2 mana. Lalu apa yang 3? Yang 3 itu maksudnya colorless. Bisa kalian bayar dengan warna mana lain atau yang emang dari awal sudah colorless atau nggak ada berwarna. Yep. Ya. Medio Corner. Selanjutnya kita masuk ke bawah, ada type line. Maksudnya itu setiap Magic card itu ada tipenya sama subtype.
dan bahkan super subtype yang diberikan buat ngasih informasi tambahan. Misalnya kayak yang Serra Angel ini kan dia tipenya itu creature, bisa dibilang monster juga sebenarnya. Dan subtipenya dia itu angel, misalnya gitu. Nah, selain creature ini, Magic the Gathering itu juga punya lands. Nah, kan tadi juga dikasih tahu sama si Medi ya, kalau ada 5 warna di Magic the Gathering, yaitu putih, biru, hitam, merah, sama hijau. Untuk lens masing-masing ini ada lens yang emang produksi buat warnanya ini, dan namanya itu basic lens. Ada yang nggak basic juga, cuman yang nggak basic itu biasanya normalnya untuk di format standar itu lo cuman bisa masukin 4 kartu yang namanya sama. Yes. Misalnya kalau basic lens itu kalian bisa masukin banyak, berapapun yang kalian butuhkan ya, kalian bisa masukin aja sebanyak yang kalian butuhkan. Buat yang putih itu nama landnya itu Plains, yang biru namanya itu Island, yang hitam namanya Swamp, yang merah namanya Mountains, dan yang hijau namanya Forest. Dan itu cuman basic land, karena masih ada land lain yang yang tidak termasuk basic land, dan itu kalian akan tahu nanti ke depannya setelah kalian terjun ke dunia ini. So, abis land, kita ada kartu yang namanya artifact. Artifact ini kayak anggap aja magical object. Iya, some kind of magical object biasanya. Dan kadang-kadang tuh ada kayak artifact creature gitu misalnya. yes. Itu juga termasuk tipe kartunya juga. Kita lanjut. Abis dari artifact ada enchantment. Enchantment ini kayak kayak kartu yang kalau lo play itu dia tinggal di battlefield. Kayak kalau di Yu-Gi-Oh tuh ada continuous magic spell. Ya, itu semacam itu enchantments. Nah, terus ada instant sama sorceries. Gue jelasin ini bareng karena efeknya mereka mirip-mirip. Cara pakainya itu mirip-mirip. Sorceries itu dipakainya cuman bisa di turn lu, kecuali ada something yang pakai flash. Ya, itu nanti dijelasin di textbook sama si Medi. Yeah. Dan instan yang bisa lo pakai kapanpun untuk practically nggak kapanpun sih, tapi lo bisa pakai kartu itu di turn lawan buat ngerespon apa yang dilakukan sama lawan. Itu kalau dibahas lebih lanjut akan sangat deep dan gue nggak pengen itu kita go too deep for now, karena kita masih bakal jelasin basicnya dulu. So, lanjut ke textbox. Medio Corner. Nah, dari timeline kita pindah ke bawah, yaitu textbox. Di dalam textbox ini ada berbagai macam informasi yang memuat segala macam yang bisa dilakukan kartu itu. Di dalam textbox biasanya ada keyword, ability, dan flavor. Apa itu keyword? Keyword itu biasanya ya kayak kata-kata yang biasa dipakai untuk menyingkat apa yang bisa kartu itu lakukan. Biasanya karena ada berbagai macam keyword, dan untuk menyingkatnya diisi satu aja. Kayak contohnya di Serra Angel ada flying dan vigilance. Kemudian ada abilities. Abilities sendiri ada 3. Ada static abilities, ada triggered abilities, dan activated abilities. Untuk static abilities, contohnya ada kartu Boom. Ini namanya Favorable Winds di enchantment. Dan seperti yang bisa kalian lihat di textboxnya, creatures to control with flying get +1/+1. Dan seperti yang bisa kalian lihat, Serra Angel merupakan creature yang juga mempunyai flying. Nah, kalau misalkan kedua kartu ini ada dalam satu battlefield, efeknya berarti si Serra Angel akan mendapat +1/+1 gitu. Nah, kemudian ada triggered abilities. Triggered abilities itu biasanya aktif kalau misalkan salah satu syaratnya terpenuhi.
biasanya di trigger abilities ada tulisan when, whenever, atau at gitu. Contohnya adalah kartu ini, boom, Arabo, Roar Wall, Legendary Creature. Di bawahnya ada tulisan whenever another catch you control attack, you may pay 1 green and white. If you do, it gains trample and get +6 until the end of turn. Nah, jadi setiap kali kartu dengan kartu creature yang bersubtype kucing itu nyerang, trigger ability-nya ini aktif. Kalau misalkan mau aktif, ya tinggal bayar satu colorless, hijau, kemudian putih. Itu contohnya. Ya. Kemudian setelah trigger abilities, ada activated abilities. Sebagai salah satu contoh, ada ini namanya Sol Ring. Kalau misalkan kalian lihat, itu ada titik 2 kan di tengahnya tuh, di situ. Terus sebelum titik 2 itu ada tulisan, ada gambar lambang miring, itu namanya tap. Jadi kartunya itu tinggal kalian miringin, dan terus setelah titik 2 ada ability yang akan jalan kalau misalkan kalian nge-tap kartu ini. Jadi kalau misalkan kartu Sol Ring ini di-tap, kalian bakal dapat 2 mana. Gitu. Medio Corner. Nah, kita lanjut. Setelah text box tadi, di bawahnya text box itu, bawah sebelah kanan ada 2 angka dengan garis miring. Itu namanya power and toughness. Ya kalau di kartu di game kartu lain itu ada attack atau defense sebenarnya. Nah, angkanya itu menjelaskan status yang kartu tersebut punya. Biasanya sih yang punya cuma creature doang ya, power and toughness ini. Ya basically power itu dipakai pas dia memberikan damage ke musuh dengan cara memukul atau dengan cara yang lain. Dan toughness ini itu angka yang ada di belakang setelah power. Nah, toughness ini dipakai buat dia bertahan dari damage yang diberikan ke dia, entah itu dari dia ngeblok serangan lawan, atau dia diberikan damage sama kartu instant sorcery lawan, macam-macam. Nah, base itu ini sebenarnya agak kelewat sih tadi. Jadi di sebelah pipeline itu ujungnya itu biasanya ada expansion symbol. Ya ini nggak ngaruh banyak ke kartunya, cuman memberitahu kalau kartu ini tuh dari ekspansi yang mana sih. Nah, terus kan walaupun simbolnya sama, sebenarnya ada yang warnanya beda-beda juga. Beda-beda itu biasanya tergantung rarity-nya sih. Kayak yang warnanya putih itu common, jadi kayak lu buka booster pack-nya dia bisa dapat banyak. Terus ada uncommon yang cuma ada beberapa di setiap lo buka booster pack, itu ya biasanya warnanya silver. Terus ada yang warna coklat, ya agak coklat gitu, itu biasanya rare. Terus ada juga yang warnanya orange kuning gini, itu biasanya mythic. Dan mythic itu satu booster box biasanya nggak banyak juga, paling 4 atau 5 itu udah bagus banget lo dapat 4 mythic dari satu booster. Medio Corner. Berpindah dari kartu, kita berpindah ke play area. Di play area Magic itu ada library, ada hand, battlefield, graveyard, dan exile. Nah, library ini singkatnya deck kalian gitu. Ya cuman di Magic kita pakai istilah library. Kemudian ada hand, ya kartu yang kalian draw pas awal. Lalu ada battlefield. Nah, menariknya battlefield di Magic dengan game kartu lain seperti Yu-Gi-Oh, itu di battlefield kalian nggak ada peraturan tertulis tentang cara menyimpan kartunya sendiri. Jadi kalian bebas menyimpan kartunya dimanapun. Selama itu gampang dimengerti. Ya, selama itu gampang dimengerti oleh kalian dan lawan kalian. Ya. Jangan sampai kalian nyimpen kartu kalian di battlefield lawan. Kecuali diminta seperti itu. Kecuali ada beberapa yang mungkin ya punya efek khusus gitu kan istilahnya. Nah, berpindah dari battlefield, kita pindah ke graveyard. Graveyard itu biasanya kartu-kartu
kalau creature itu biasanya dimasukkan ke graveyard kalau misalkan dia sudah mati atau sudah terkalahkan. Artifak juga sama, kalau misalkan artifak enchantment itu di-destroy sama lawan atau sama kalian sendiri juga bisa mungkin. Dan juga kartu spell seperti sorceries dan instant itu biasanya kalau sudah dipakai akan berpindah ke graveyard gitu. Kemudian ada exile zone. Apa itu? Jadi exile ini biasanya tempat di mana kartu-kartu itu udah tidak termasuk dalam game yang lagi dimainin. Dan biasanya cuma ada segelintir kartu aja yang bisa melakukan sesuatu pada kartu-kartu yang ada di exile zone ini. Medio Corner. Oke, jadi tadi gue sama Medi kan udah ngejelasin soal sejarah MTG, terus bagaimana cara lo baca kartu MTG, terus sama play area-nya. Jadi sebenarnya kita pengen ngejelasin lebih banyak, cuman kalau dijelasin lebih banyak lagi kita bakal kepanjangan. Jadi mungkin minggu depan kita terusin lagi. Soalnya minggu depan tuh gue pengen ngejelasin soal game action yang bisa kalian lakukan di MTG ini sama beberapa hal lain yang masih masuk basic dari MTG juga. Bisa kalian tunggu minggu depan. Yeay. Soalnya emang banyak banget sih yang itu. Ini baru tip of the iceberg lah istilahnya. Iya, itu dia masalahnya. Yang harus kalian ketahui soal MTG ini. Iya, itu dia. Jadi seperti biasa kalau kalian ada sesuatu yang kalian ingin bagi dengan kami, bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel Ikuzojimu Show. Gue di radio. Dan I'm Medioka, signing out. Medioko Nadeshita. Yeay. Yay.